Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana, NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 4A. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan ada yang pertama yaitu Aan Krisnawati dari kelas 4A, Nabila Yurlarasati dari kelas TRI 4A, Mila Ayudiah Sari dari TRI 4A, 4C, dan Yuri Alfa dari kelas TRI 4C. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai Network Address Translation atau yang disebut dengan NAT untuk IP versi 4, yaitu IP versi 4 ya, di mana tugas ini kami akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah jaringan komputer 3. Baik, jadi di sini saya akan masuk ke materinya, yaitu pada bagian introduction-nya. Sebelum membahas konfigurasi NAT, kita perlu juga memahami terlebih dahulu mengapa teknologi ini dikembangkan dan apa saja yang akan dipelajari di modul ini. Makanya di sini kita ada introduction-nya, yaitu mengapa modul ini kita ambil ya. Jadi untuk ini kan yang kita ketahui gitu, IP versi 4 ini menggunakan alamat berukuran 32 bit ya, number, sehingga secara teori hanya mampu menyediakan sekitar 4 billion atau 4 miliar alamat IP yang unik. Jadi pada awal pengembangannya jumlah tersebut dianggap sangat mencukupi. Namun seiring berkembangnya teknologi seperti komputer, smartphone, perangkat IoT, sehingga pertumbuhan internet itu menjadi sangat pesat. Jadi kebutuhan IP itu terus meningkat, sehingga akibatnya itu jumlah alamat IP publik menjadi semakin terbatas dan mengalami IP versi 4 address exhaustion di sini. Jadi tabrakan gitu ya jaringannya. Sebagai solusi yang jangka panjang, maka dikembangkanlah IP versi 6 yang memiliki kapasitas alamat jauh lebih besar. Namun karena saat ini sebagian besar jaringan masih menggunakan IP versi 4 atau berada pada masa transisi menuju IP versi 6, maka dibutuhkan teknologi yang dapat mengoptimalkan penggunaan alamat IP versi 4 ini. Jadi teknologi tersebut itu adalah yang disebut dengan NAT, yaitu Network Address Translation. Terus jadi secara sederhana, NAT itu memungkinkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik untuk mengakses internet. Dengan mekanisme ini, penggunaan alamat IP versi 4 itu menjadi lebih efisien tanpa mengurangi konektivitas antar perangkat. Nah, setelah kita memahami alasan mengapa NAT diperlukan, selanjutnya kita akan melihat apa saja kompetisi atau materi yang akan kita pelajari di modul ini. Kan modul NAT for IP versi 4 ya. Apa saja yang kita pelajari di modul ini, yaitu dengan tujuannya di sini, tujuan utama dari modul ini adalah agar kita mampu mengkonfigurasi layanan NAT pada edge router untuk meningkatkan skalabilitas penggunaan alamat IP versi 4. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari, meliputi yang pertama itu ada NAT karakteristik, yaitu karakteristik NAT-nya. Terus kita akan pelajari jenis NAT, yaitu statik, ada statik kan ya, static NAT, dynamic NAT, dan port address translation atau PAT. Yang kemudian kita juga akan membahas kelebihan serta kekurangan NAT hingga proses konfigurasi NAT menggunakan command line interface atau CLI. Di sini kita menggunakan CLI. Selain itu juga pada bagian akhir modul kita akan diperkenalkan oleh NAT 64, yaitu mekanisme translasi yang memungkinkan komunikasi antara jaringan IP versi 6 dengan IP versi 4 selama masa transisi menuju implementasi IP versi 6 secara penuh. Nah,
Kemudian setelah pendahuluan ini saya akan menjelaskan 6.1 yaitu ada NAT karakteristik, di mana NAT ini karakteristik dari NAT ya. Kita masuk ke 6.1.1 yaitu IP Private Address Page. Yang pertama kita akan membahas mengenai IP versi 4 IP versi 4 Private Address Page ya. Seperti yang kita ketahui, jumlah alamat IP versi 4 ini itu publik itu kan sangat terbatas, maka dari itu tidak semua perangkat yang terhubung ke internet dapat diberikan IP publik secara langsung. Sebagai solusinya, jaringan lokal menggunakan private IP address yang telah ditetapkan oleh standar RFC 1918 ini. Pada tabel ini terdapat 3 rentang private IP yang paling sering digunakan, yaitu di sini ada kelas-kelasnya, yaitu dimulai dari kelas A yang dari IP range-nya ya, RFC 1918 internal address range-nya, dan ini prefix-nya yaitu 10.0.0 sampai 10.255.255.255 dengan prefix 8/8. Kemudian di sini ada kelas B yang dimulai dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255 dengan prefixnya yaitu 12/12. Kemudian di sini ada kelas C yang dimulai dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255 dengan prefix yaitu /16. Nah, kemungkinan besar laptop atau komputer yang sedang kita gunakan saat ini juga menggunakan salah satu dari alamat private yang ada pada kelas-kelas ini ya. Kemudian di sini kita bisa lihat gambarnya, yaitu ada NAT router. Di sini pada gambar ini dapat kita lihat bahwa jaringan internal menggunakan private IP versi 4, IP versi 4 address page, sedangkan internetnya menggunakan public IP versi 4 address page. Di tengah-tengahnya ada NAT router yang bertugas menerjemahkan alamat privat menjadi alamat publik. Jadi ini kan privat terlebih dahulu, lalu ini ada NAT yang menjadi alamat IP versi 4 ini menjadi publik. Sebelum paket dikirim ke internet. Nah, jadi perangkat di dalam jaringan lokal itu tetap bisa mengakses internet meskipun hanya menggunakan satu atau beberapa IP publik. Sehingga tanpa adanya NAT atau alamat IP versi 4 publik diperkirakan mungkin sudah habis jauh sebelum tahun 2000, walaupun sekarang sudah ada IP versi 6 sebagai solusi jangka panjang, tetapi NAT ini masih banyak digunakan karena sebagian besar jaringan saat ini masih menggunakan IP versi 4. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu sebenarnya yang dimaksud dengan NAT itu apa ya? What is NAT? Apa itu NAT? NAT atau yang disebut dengan atau kepanjangannya, NAT itu kan sebutannya. Nah, NAT itu adalah kepanjangan dari Network Address Translation. Itu merupakan mekanisme yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik ketika perangkat ingin mengakses internet. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menghemat penggunaan alamat IP versi 4 publik. Selain itu juga, NAT juga memberikan lapisan keamanan tambahan karena alamat IP internal tidak terlihat secara langsung dari jaringan luar. Terus di sini ada gambarnya. Di sini pada gambar ini terdapat dua jaringan lokal ya, dua jaringan lokal yang terhubung ke R1. Ini R1-nya. Jaringannya. Terus kemudian seluruh trafik ini akan keluar melalui router 2, di mana router 2 ini yang berfungsi sebagai NAT, Enable Border Router, atau router yang melakukan proses NAT. Di sini ada keterangannya juga. Jadi ketika di gambar ini, ketika komputer di jaringan lokal ini kan ingin mengakses server di internet nih, ingin keluar, itu
paket akan dikirimkan ke router 2 terlebih dahulu, kan dari router 1 ke router 2 terlebih dahulu. Nah, di sini inilah alamat IP privat akan diterjemahkan menjadi alamat IP publik sebelum diteruskan ke ISP yang akhirnya ke internet, dan di paketnya bisa diteruskan ke alamat jaringan lain seperti itu. Jadi mungkin seperti itu aja. Lalu setelah mengetahui fungsi NAT, berikutnya kita akan melihat bagaimana proses NAT itu bekerja. Yaitu ada di 6.1.3, yaitu pada contoh ini terdapat komputer PC1 ya, ini dengan alamat IP 192.168.10.10 yang memiliki ini adalah alamat private-nya dan ingin mengakses sebuah web server dengan alamat IP publiknya. Ini dia alamat IP publiknya itu 209.165.201.1. Nah, ini bisa kita putar videonya. Ada suara ya. Jadi, nah, di sini video ini dijelaskan bahwa kita itu dapat melihat bagaimana paket pertama kali dikirim dari PC1 menuju router NAT. Ini adalah router NAT-nya, yaitu R2 ini ya. Yang ini sebagai NAT IP yang tadinya IP public menjadi IP privat menjadi IP public, di mana router ini mengganti alamat sumber dari 192.168.10.10 menjadi alamat publiknya, yaitu 209.165.201.1 .266 dulu, yaitu alamat IP publik yang dimiliki oleh router ya. Ini yang dimiliki oleh router. Setelah itu paket dikirim ke web server, kan tadi tuh ketika web server memberikan balasan, router NAT akan melihat NAT table, kemudian menerjemahkan kembali alamat publik tersebut menjadi alamat private milik PC1. Nah, dengan begitu komunikasi tetap berjalan normal walaupun PC1 sebenarnya tidak memiliki IP publik. Ini adalah tabel yang memudahkan kita membacanya. Jadi pada NAT tabel ini terlihat proses translasi dari alamat private menjadi alamat publiknya. Kemudian selanjutnya untuk memahami proses translasi tersebut, kita mungkin perlu mengenal istilah-istilah yang digunakan dalam NAT. Yaitu di sini ada NAT terminologi. Jadi pada NAT terminologi ini, NAT ini terdapat 4 istilah alamat yang perlu kita pahami, yaitu ada, kalau di gambar ini kan ada 4 juga ya, ada inside lokal, inside global, outside lokal, dan outside global. Terus di sini kita ada gambarnya, yaitu di mana titik pembatas antara jaringan internal dan eksternal berada pada router 2. Ini dia router 2-nya yang menjelaskan paket pada pada video ini bagaimana terkirimnya. Jadi di sini kan semua proses translasi itu dilakukan pada router 2 ini. Kita lihat ada di sini ada inside lokalnya. Ini inside lokalnya ya, jadi inside lokal ini adalah alamat asli perangkat di dalam jaringan lokal dan biasanya menggunakan alamat private. Nah, pada contoh ini akan adalah alamatnya itu 192.168.10.10 milik PC1 ini yang merupakan inside local address. Kemudian di sini ada inside globalnya, yaitu inside global ini adalah alamat publik hasil translasi NAT yang digunakan ketika perangkat itu berkomunikasi ke internet. Jadi pada contoh ini kan alamat yang awalnya IP privat yaitu 192.168.10.10 diterjemahkan menjadi 192.1 inside global ini menjadi ini dia. Ini R2 NAT.
kan di sini menjadi di sini seperti pada videonya ya, menjadi 209.165.200.226. Kemudian di sini ada offset global, yaitu offset global ini adalah alamat publik, yaitu sebenarnya dari perangkat tujuan di internet. Jadi pada contoh ini web server itu memiliki alamat yaitu 209.165.201.1. Kemudian di sini ada offset lokalnya, yaitu offset lokal ini adalah alamat tujuan yang terlihat dari sisi jaringan internal. Jadi pada kebanyakan kasus nilainya sama dengan offset global karena server memang sudah menggunakan alamat publik. Jadi untuk memudahkannya, kalau inset itu jaringan kita sendiri lah ya, private. Kemudian outside itu internetnya. Inset global itu bukan inset global, itu alamat publiknya. Terus outside global itu adalah internetnya. Gini. Inset itu kan jaringan kita. Nah, ini inset lokal jaringan kita, inset global ini jaringan kita. Tetapi kalau inset lokal itu jaringan kita yang alamat private. Kalau inset global itu jaringan kita. Inset global jaringan kita tetapi alamatnya alamat publik. Terus kalau outside global itu tuh internet dimana alamatnya publik. Terus kalau outside lokal itu internet tetapi alamatnya private. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa NAT ini bekerja dengan menerjemahkan alamat IP privat menjadi IP publik, sehingga banyak perangkat dalam jaringan lokal dapat berbagi satu alamat IP publik untuk mengakses internet. Melalui mekanisme ini, penggunaan alamat IP versi 4 menjadi lebih efisien sekaligus membantu menyembunyikan alamat IP internal dari jaringan luar. Demikianlah penjelasan NAT karakteristik. Kemudian untuk bagian 6.1.5 ini adalah latihan untuk mengecek tentang NAT karakteristik, dan materi untuk 6.2 yaitu types of NAT akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mila Ayudiasari. Oke, menjelaskan penjelasan selanjutnya yang dimana sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini pada 6.2 atau jenis-jenis NAT sendiri, yang dimana sebelumnya kita itu akan belajar tentang apa itu NAT dan bagaimana konsep dasar cara kerjanya. Sekarang kita tuh akan masuk ke materi yang lebih mendalam yang dimana di bagi ini kita akan membahas berbagai versi atau jenis NAT yang bisa kita gunakan di jaringan. Nah, kemudian di sini masuk ke 6.2.1 yaitu static NAT. Nah, di sini bisa kita lihat static NAT use yang dimana jenis pertama yang kita gunakan yaitu static NAT kan. Nah, static NAT ini menggunakan pemetaan satu ke satu atau one to mapping antara alamat local inside dan alamat global atau inside global gitu. Jadi pemetaan ini dikonfigurasi secara manual oleh kita sebagai administrator jaringan dan sifatnya itu tetap konstan atau tidak berubah-ubah. Nah, contohnya pada kasus topologi yang ada di gambar ini, yang dimana perhatikannya pada router 2 ini. Jadi router 2 ini dikonfigurasi dengan pemetaan statis untuk perangkat internalnya, yaitu SVR1, PC2, dan PC3-nya. Ya, di mana ketika perangkat-perangkat ini tuh mengirim lalu lintas ke internet, alamat inside lokal mereka itu langsung diterjemahkan ke alamat inside global yang sudah ditentukan. Kemudian bagi jaringan luar internet, bagi jaringan luar internet, perangkat internal ini tuh terlihat seolah-olah tuh memiliki alamat IP versi 4 yang publik yang resmi gitu.
Juga di sini terlihat ya untuk tabel pemetaan static NAT pada router 2-nya. Ya di mana SWR1 itu memiliki IP inside local address-nya itu 192.168.10.10. Nah, sedangkan untuk yang inside global atau pabriknya sendiri di sini dia memiliki 209.165.200.226. Dan ini bisa kita lihat untuk PC2 dan PC3-nya sendiri. Jadi static NAT ini tuh berguna untuk web server atau perangkat internal lainnya yang harus memiliki IP address yang konsisten dan dapat diakses langsung ke internet gitu. Contohnya jika kita sedang berada di luar kantor gitu, kita menggunakan PC4 di internet. Jadi kita tuh bisa melakukan remote akses menggunakan SSH ke IP public SWR1, yaitu 209.165.200.226. Jadi router 2 itu akan otomatis tahu bahwa paket tersebut tuh harus diteruskan ke IP privat, yaitu 192.168.10.10. Nah, gitu. Nah, kelemahan dari static NAT sendiri yang dimana static NAT itu tuh membutuhkan jumlah IP public yang cukup untuk memenuhi total semua sesi pengguna yang ingin terkoneksi secara bersamaan gitu. Jadi penjelasan singkatnya sendiri, jadi static NAT itu ibaratnya tuh kita tuh menyewa satu nomor gitu, satu nomor telepon, satu nomor telepon rumah untuk satu orang. Nah, sifatnya itu permanen gitu, one to one gitu, satu ke satu gitu. Cocok banget untuk server lokal yang butuh diakses dari luar internet kapan saja gitu. Oke, lanjut ke 6.2.2 yaitu dynamic NAT. Jadi untuk dynamic NAT jenis yang kedua ya, dynamic NAT yang dimana berbeda dengan statis. Jadi dynamic NAT itu menggunakan kumpulan pool alamat IP public ya. Jadi router itu akan memberikan IP public pada perangkat internal berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat gitu, first come first serve gitu. Jadi ketika ada perangkat di dalam jaringan yang dimana dia meminta akses keluar internet, dynamic NAT itu akan mengambil satu IP public yang sedang menganggur dari pool tersebut dan meminjamkannya ke perangkat tersebut gitu. Nah, jadi siapa cepat dia dapat gitu ya. Jadi bisa kita lihat pada topologi di sini, yang dimana jika PC3 itu tuh mengakses internet, dia itu akan memakai IP public pertama yang tersedia di dalam poolnya gitu. Sementara untuk IP public lainnya di dalam pool itu tetap standby gitu untuk bersamaan bisa kebagian IP juga. Jadi singkatnya itu dynamic NAT itu mirip seperti rental mobil gitu. Perusahaan yang punya stok 5 mobil publik, siapa saja karyawan di dalam kantor yang mau keluar itu tinggal pinjam satu mobil yang kosong. Kalau semua mobil lagi dipakai, karyawan ke-6 itu harus mengantri sampai ada mobil yang kembali gitu. Kemudian lanjut ke 6.2.3 ini mana pada port address translation. Di port address translation path always know and not overload. Jadi di sini dimana di sini dia tuh jenis yang paling sering kita gunakan ya, port address translation yang kita gunakan sehari-hari lah. Jadi port address translation atau juga sering disebut not overload. Jadi path path itu mampu memetakan banyak alamat IP versi 4 privat
ke hanya satu atau beberapa alamat IP versi 4 publik saja. Jadi inilah yang dilakukan oleh router di rumah-rumah ya. Rumah-rumah kita gitu, atau di kantor pada umumnya yang dilakukan oleh router. Jadi ISP hanya memberikan satu IP publik, tapi seluruh anggota keluarga atau karyawan di kantor kita itu bisa internetan secara bersamaan. Jadi bagaimana sih cara kerja PAT itu sendiri? Yang dimana PAT itu tuh memanfaatkan nomor port atau port number di layer 4. Nah, atau yang bisa kita sebut yaitu TCP or UDP untuk membedakan sesi dari setiap perangkat. Bagaimana sih proses PAT itu bekerja? Nah, jadi saat PC itu mengirim paket gitu, ia tuh akan membuat sebuah search port unik gitu. Misalnya 1555. Jadi ketika paket itu melewati router NAT, router itu akan mencatat gitu. Mencatat IP privat asal beserta nomor portnya ke dalam NAT. Kemudian router juga akan mengambil IP privatnya menjadi IP publik tunggal gitu, namun tetap menyertakan nomor port khusus agar saat paket balasan dari internet datang, router itu tidak bingung gitu, paket ini milik PC yang mana. Sebagai contohnya nih, PC 1 itu IP-nya 192.168.10.10. Nah, port number ininya yaitu 1555 tadi. Dan PC 2 itu memiliki port 192, IP-nya tetap 192.168.10.11. Kemudian belakangnya port number-nya 1331. Jadi bisa keluar internet menggunakan IP publik yang sama, yaitu 209.165.200.266, karena router itu membedakan mereka lewat port belakangnya ya, yang tadi nih. Jadi port belakangnya. Jadi semuanya kalau ini bisa kita lihat. Nih, dia dibedakan di port belakangnya ini. Ini seperti ini. Nih, dia dibedakan. Jadi si router itu membedakan lewat angka belakang ini ya, port number gitu. Oke. Jadi singkatnya itu untuk NAT overload sendiri yang dimana dia tuh solusi hemat IP publik. Jadi konsepnya itu seperti nomor ekstensi di kantor. Jadi nomor telepon utamanya itu cuma satu gitu, yang dimana itu disebut IP publik. Tapi setiap meja itu punya nomor ekstensi sendiri-sendiri atau nomor port supaya nomor telepon dari luar itu tidak salah sambung. Oke, selanjutnya di sini pada 6.2.4 terdapat next available port, yang dimana pada contoh port sebelumnya nomor port asli dari PC itu 1331 dan 15555. Nah, yang dimana tidak diubah oleh router. Namun di dunia nyata skenario tersebut itu jarang terjadi karena kemungkinan besar dua PC yang berbeda pada jaringan internal itu memilih nomor port asal yang persis, yang sama gitu. Maka dari itu, PAT itu memiliki mekanisme yang cerdas, yang dimana PAT itu akan berusaha mempertahankan nomor port asli dari komputer klien. Jadi, namun jika port tersebut itu sudah terpakai oleh sesi lain di router gitu, PAT itu akan mencarikan dan mengalokasikan nomor port berikutnya yang masih kosong. Jadi mulai dari grupnya itu kayak portnya 0 sampai 511 sampai 522 gitu. Jadi jika semua
pada satu IP public itu sudah habis terpakai, dan kita punya IP public cadangan di dalam pool tersebut, barulah si path ini akan berpindah menggunakan IP public berikutnya gitu. Nah, di sini bisa kita lihat juga nih untuk penjelasan ritmenya. Tuh. Nah, dia akan masuk. Udah. Nah, tadi jika PC A dan PC B itu kebetulan sama-sama mengirim paket dengan nomor port 144 ini, tadi bisa dilihat dari ilustrasi di sini, maka router NAT itu tidak boleh membiarkan keduanya itu keluar dengan port 144 ya. Nanti bisa bentrok dong. Jadi router tersebut tuh akan mengubah port PCB nih, PC2 tadi ya. Yang dimana menjadi port berikutnya. Yang dimana port berikutnya yang kosong ya. Misalnya 1445. Tuh. Bentar, saya buka ulang. Oke, lanjut ya ke ini sudah ya. Sudah dilihat seperti penjelasan saya tadi. Jadi dia tuh tidak akan memberikan router itu tidak akan membiarkan PC2 itu mendapatkan port number yang sama. Jadi dia tuh akan memberikan port number 1445. Oke, lanjut ke NAT dan path comparison yang dimana pada 6.2.5 ini. Jadi untuk mempermudah pemahaman kita, kita bisa lihat gitu tabel perbandingan, tabel ringkasnya gitu antara NAT murni atau statis atau dinamis dengan path atau NAT overload yang ada di sini gitu. NAT sendiri, NAT atau statis dinamis yang dimana path itu NAT overload. Jadi one to one mapping, satu IP privat ke satu IP public gitu. Nah, sedangkan untuk path itu adalah many to one ya. Ini mana banyak IP privat ke satu IP public address gitu. Kemudian pengguna penggunaan portnya itu kemudian dia tuh tidak di NAT di sini dia tidak dapat memodifikasi atau menggunakan nomor port untuk pemetaan. Kemudian untuk pathnya sendiri itu menggunakan nomor port layer 4 gitu untuk membedakan sesi perangkatnya. Kemudian untuk di efisiensi dari API publiknya sendiri, di sini dia tuh boros untuk yang dimana pada NAT itu dia tuh boros karena dia tuh butuh banyak IP public. Kemudian untuk path atau NAT overloadnya sendiri di sini itu sangat hemat karena satu IP public bisa dipakai ribuan perangkat. Oke. Nih, bisa dilihat ya jelasannya. Jadi intinya kalau NAT itu bisa fokus mengubah IP ke IP secara adil satu satu gitu. Nah, kalau path
Itu dia tuh modifikasinya sampai ke level port, ya, level port atau IP plus port gitu belakangnya. Agar satu IP public itu bisa keroyokan dipakai ramai-ramai. Nah, bisa kita lihat ya nih. Dia satu IP tapi beda beda port gitu. Oke, lanjut ke 6.2.6 yaitu paket with a layer for segment. Dimana kita tuh mungkin bertanya-tanya ya, bagaimana sih nih, bagaimana IP versi 4 itu eh, tidak membawa data TCP or UDP gitu. Em, jadi eh, mereka itu kan tidak punya nomor port di layer 4 ya. Ini jawabannya di sini. Jadi contoh dari protokol yang tidak dipakai TCP atau UDP adalah IC IC ICMP versi 4 yang dimana kita pakai yang dimana bisa kita pakai untuk ping gitu, ping ya. Jadi PAT itu punya cara tersendiri untuk menangani masalah tersebut yang pada ICMP versi 4 itu terdapat sesuatu yang disebut dengan query ID. Yang dimana query ID ini setiap kali kita melakukan echo request atau ping atau query ID ini akan naik secara berurutan. Jadi PAT itu akan memanfaatkan query ID sebagai pengganti nomor port layer untuk mengidentifikasi dan membedakan jalurnya di tabel NAT. Jadi penjelasan singkatnya itu kayak meskipun protokol seperti ping itu tidak mempunyai nomor port nih, PAT itu tidak kehabisan akal, jadi PAT itu meminjam identitas lain yang ada di dalam paket tersebut, yaitu query ID untuk dijadikan penanda dari penanda tabel rutannya gitu. Oke. Kemudian oke, di sini hanya 6.2.7 yaitu paket tracer yang dibuat untuk videonya ya. Jadi kalau ini untuk tugas individu saja. Oke, jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya pada types of NAT. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu di 6.3 NAT NAT advantage and disadvantage. Nah, di sini untuk 6.3.1 advantage of NAT. Nah, sekarang kita di sini kita membahas apa saja keuntungan atau kelebihan kalau kita pakai NAT. Nah, pertama, NAT itu hemat dalam penggunaan dalam penggunaan alamat IPv4. Nah, lewat fitur lewat fitur NAT, overload dan PAD banyak banyak komputer atau perangkat di jaringan lokal bisa bisa patungan atau pakai bareng-bareng satu alamat IP publik untuk connect ke internet. Jadi untuk skema pengalaman resmi tetap aman dan hemat. Lalu yang kedua, di sini yang kedua, NAT eh, NAT membuat koneksi ke jaringan publik jadi jauh lebih fleksibel. Nah, kita bisa membuat beberapa pool IP, backup pool sampai pool untuk load balancing. Nah, efeknya sendiri yaitu koneksi internet eh, jadi lebih stabil dan bisa diandalkan. Lalu yang ketiga yaitu NAT menjadi konsistensi alamat IP internal kita. Nah, jadi NAT menjaga konsistensi alamat IP internal kita
kalau jaringan tidak pakai IP privat dan NAT. Terus nanti misal nih suatu saat kita ganti ISP atau ganti skema IP publik, kita harus setting ulang IP di semua komputer yang ada. Nah, itu akan membuat capek dan biayanya pasti juga besar. Nah, kalau di sini karena ada NAT, IP internal eh, tidak perlu diubah-ubah meskipun kita mengganti ISP. Jadi kita tinggal menjalankan terus. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu NAT menyembunyikan alamat IP asli user atau perangkat kita dari luar. Banyak orang yang mengira ini adalah fitur keamanan, tapi para ahli jaringan sepakat kalau NAT itu sebenarnya bukan alat keamanan utama yang beneran bertugas menjaga keamanan di ujung jaringan. Yang maksudnya itu kayak yang bertugas menjaga keamanan di ujung jaringan itu sebenarnya namanya itu stateful firewall. Nah, bukan NAT-nya tersendiri. Tapi eh, lumai tapi lumayan untuk membuat IP asli kita nggak kelihatan di internet. Lalu di sini selanjutnya yaitu eh, dis disadvantage of NAT. Nah, di balik semua kelebihan tadi, NAT juga punya beberapa kekurangan yang sering bikin kita pusing. Nah, di kekurangan pertama ada performa jaringan. NAT, NAT itu membuat proses pengiriman data jadi agak delay atau telat. Nah, kenapa? Karena setiap ada paket data yang lewat, router harus mikir dulu, bongkar header IPv4-nya, ganti IP, ganti alamat IP-nya, lalu menghitung ulang checksum TCP atau UDP-nya. Nah, proses ini lumayan memakan waktu, terutama untuk protokol real time seperti VoLP IP atau telepon lewat internet. Kalau di router belum ada change-nya, nah data bakal terasa makin lambat. Bahkan ada yang namanya carry grade NAT atau CGN. CGN. Nah, ini terjadi karena stok IP publik di ISP sudah makin habis. Jadi ISP terpaksa ngasih IP privat ke pelanggannya. Alhasil terjadi dua kali proses NAT, satu di rumah, lalu satu lagi di pihak ISP. Nah, ini akan membuat double delay-nya. Lalu untuk kekurangan yang kedua yaitu kita akan kehilangan yang namanya end-to-end addressing atau prinsip komunikasi ujung ke ujung. Banyak protokol internet yang butuh alamat asal atau butuh alamat asal dan tujuan itu sama tetap tetap sama dari awal sampai akhir karena NAT mengubah-ubah alamat IP di tengah jaringan. Beberapa aplikasi bisa error atau tidak berfungsi. Contohnya aplikasi keamanan seperti tanda tangan digital atau aplikasi yang memakai memakai alamat fisik aslinya atau atau memakai alamat fisik langsung. Nah, solusinya kadang kita harus setting manual pada static NAT dan ini akan membuat ribet. Lalu yang ketiga yaitu pelacakan data jadi susah. Kalau ada masalah di jaringan, kita bakal kesulitan melacak paket data ini asalnya dari mana karena alamat IP-nya sudah berganti di setiap router yang melakukan NAT. Nah, proses troubleshooting-nya jelas eh, r- bikin 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 pusing. Lalu yang keempat, NAT eh, Lalu yang keempat, NAT bikin protokol tuning link kayak IPsec jadi rumit karena NAT mengubah nilai di dalam header paket data, pemeriksaan integritas data di protokol VPN atau tunnel bisa gagal karena sistem mengira datanya sudah diubah-ubah oleh orang asing eh, di tengah perjalanan. Nah, lalu
Lalu terakhir layanan yang butuh inisiatif koneksi TCP dari luar atau protokol yang tipenya stainless kayak UDP bisa terganggu karena router NAT-nya nggak dikonfigurasi khusus untuk mendukung protokol itu. Paket data dari luar tidak akan pernah bisa sampai ke komputer kita. Bahkan ada beberapa protokol, contohnya pasif mode VTP yang cuma bisa mentolerir satu kali proses NAT saja. Kalau kalau kedua komputer sama-sama di balik NAT, mereka berdua tidak bakal bisa saling terhubung sama sekali. Lalu selanjutnya yaitu static NAT. Di sini di 6.4.6.1 static NAT skenario. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana cara mengkonfigurasi dan memverifikasi static NAT. Nah, di topik ini kita juga mencakup aktivitas paket tracer untuk menguji keterampilan pengetahuan kita. Nah, static NAT itu adalah pemetaan satu persatu atau one-to-one mapping antara alamat inside internal dan alamat outside atau eksternal. Kelebihannya, static NAT memungkinkan perangkat luar untuk menginisiasi koneksi ke perangkat internal menggunakan alamat publik yang ditentukan secara statik. Contohnya, sebuah web server internal bisa dipetakan ke alamat insat global tertentu supaya bisa diakses dari jaringan luar atau internal. Nah, di dalam gambar, diperlihatkan sebuah jaringan internal yang berisi web server dengan alamat IPv4 privat. Router R2 dikonfigurasi menggunakan static NAT supaya perangkat di luar jaringan atau internal bisa mengakses web server tersebut. Jadi, klien di jaringan luar mengakses web server menggunakan alamat IPv4 publik. Di sini static NAT bekerja menerjemahkan alamat IPv4 publik tersebut menjadi alamat IPv4 privat. Nah, di gambar ini di sini menggunakan sebuah web server di jaringan insat yang terhubung ke router 2 lewat koneksi serial S0/1/0 dengan IP address 192.168.10.254. Sementara itu, jaringan outside untuk router R2 adalah koneksi serial S0/1/1 yang terhubung ke PC klien dengan alamat 209.165.200.254. Penerjemahan static NAT dilakukan oleh router R2 di mana web server 192.168.10.254 dipetakan ke alamat 209.165.201.5 ketika ada request HTTP yang dibuat. Lalu selanjutnya yaitu 6.4.2 konfigur static NAT. Ada dua tugas dasar saat kita mengkonfigurasi translasi static NAT. Langkah pertama tugasnya adalah membuat pemetaan antara alamat inside lokal dan alamat inside global. Sebagai contoh, alamat inside lokal 192.168.10.254 dan alamat inside global 209.165.201.5 yang ada di gambar dikonfigurasi sebagai translate NAT. Nah, perintah di router adalah seperti ini. Langkah kedua yaitu pemetaan selesai dikonfigurasi. Interface yang ikut serta dalam proses translasi harus ditentukan posisinya, apakah sebagai inside atau outside relatif terhadap NAT. Nah, di contoh kita ini, interface R2 serial 0/1/0 bertindak sebagai interface inside, dan serial 0/1/1 bertindak sebagai interface outside.
Nah, di sini ini untuk perintah lengkapnya. Nah, dengan konfigurasi yang sudah berjalan ini, paket-paket datang di interface Insight melalui R2 serial 0/1/0 dari alamat IPv4 Insight lokal yang dikonfigurasi 192.168.10.254 akan ditranslasikan lalu diteruskan ke jaringan onsite. Sebaliknya, paket yang datang di interface outside milik R2 serial 0/1/1 yang ditunjukkan ke alamat IPv4 Insight global yang dikonfigurasi 209.165.201.5 akan ditranslasikan ke alamat Insight lokal yang di IP 192.168.10.254. Baru kemudian diteruskan ke jaringan internal. Lalu di sini selanjutnya yaitu analyzer static NAT. Nah, menggunakan konfigurasi yang tadi, gambar ini mengilustrasikan proses translasi static NAT antara klien dan web server. Biasanya translasi statik dipakai waktu klien di jaringan luar perlu menjangkau server yang ada di jaringan dalam. Nah, gambar ini menunjukkan eh, web server dengan IP address 192.168.10.254 di jaringan Insight yang terhubung ke router R2. R2 di sini dia punya jaringan outside yang terhubung ke internet dengan klien ber-IP 209.165.200.254. Nah, gambar ini menggambarkan proses analisis dari static NAT. Nah, di sini untuk poin-poinnya, poin 1, di sini klien ingin membuka koneksi ke web server. Klien mengirim sebuah paket ke web server menggunakan alamat IPv4 tujuan publik yaitu 209.165.201.5. Ini adalah alamat insight global dari web server. Lalu yang kedua, paket pertama yang diterima R1 dari klien pada interface NAT outside-nya membuat R2 memeriksa tabel NAT alamat IPv4 tujuan 209 ditemukan di tabel NAT dan ditransaksikan ke 192. Nah, lalu di poin ketiga yaitu R2 mengganti alamat insight global 192 dengan alamat insight lokal yaitu eh maaf, sebelumnya dia dari alamat insight global 209 dengan alamat insight lokal yaitu 192. Setelah itu, R2 meneruskan paket tersebut ke arah web server. Lalu selanjutnya poin 4, web server menerima paket tersebut dan merespon balik ke klien menggunakan alamat insight lokal, yaitu 192 tadi sebagai alamat asal atau source address dari paket respon tersebut. Lalu untuk poin 5A, R2 menerima paket dari web server di interface Night Insight-nya dengan alamat asal berupa alamat insight lokal dari web server yaitu 192.168.10.254. Lalu untuk poin 5B-nya, R2 menerima tabel NAT buat mencari translasi dari alamat insight lokal tersebut. Alamatnya eh, ditemu ditemukan di tabel NAT, lalu R2 langsung mentranslasikan alamat asal 192 menjadi alamat insight global yaitu 209 dan meneruskan paketnya ke arah klien. Lalu yang keenam,
Di sini klien menerima paket tersebut dan melanjutkan obrolan datanya. Router NAT akan melakukan langkah 2 sampai 5B ini untuk setiap paket yang lewat. Lalu selanjutnya verify static NAT di 6.4.4. Nah, untuk memverifikasi jalannya operasi NAT, kita bisa mengetik perintah show IP NAT translation. Perintah ini menampilkan translasi NAT yang sedang aktif. Karena contoh kita ini adalah konfigurasi static NAT, translasinya bakal selalu ada di dalam tabel NAT. Dia eh, ad- tidak peduli lagi ada komunikasi yang aktif atau tidak. Nah, di sini outputnya akan seperti ini, akan kelihatan seperti ini. Nah, kalau perintah ini dijalankan waktu ada sesi yang aktif, outputnya akan menunjukkan alamat dari perangkat luar. Contohnya seperti ini. Nah, perintah lain yang eh, tidak kalah tidak kalah berguna yaitu adalah show IP NAT statistik yang menampilkan informasi tentang total jumlah transaksi yang aktif, parameter konfigurasi NAT, jumlah alamat di dalam pool, dan beberapa banyak alamat yang dialokasikan. Nah, di sini biar kita tahu kalau transaksi NAT-nya beneran bekerja, ada baiknya kita hapus dulu statik dari transaksi yang sebelumnya. Sebelumnya kita pakai, yaitu perintah clear di sini kita gunakan perintah clear IP NAT static sebelum memulai pengujian. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Lalu setelah klien berhasil membuat sesi hubungan dengan web server, perintah show IP NAT static akan memperlihatkan kenaikan menjadi 4 hit pada interface insight di serial 0/1/0. Hal ini membuktikan kalau transaksi static NAT beneran terjadi di router 2. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini ada paket tracer configure static NAT. Jika teman-teman ingin mencobanya, dipersilahkan. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya di sini saya Nabila Ailarasati dengan PM 24782 akan melanjutkan materi pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dynamic NAT skenario atau skenario dinamik pada NAT. Jadi pada topik ini kita akan mempelajari bagaimana mengkonfigurasi dan memverifikasi dynamic NAT. Ini juga termasuk sebuah aktivitas paket tracer untuk menguji skill dan pengetahuan kita. Meskipun static NAT membutuhkan sebuah permanent mapping antara sebuah alamat lokal yang ada di dalam dan sebuah alamat global yang di dalam juga, dynamic NAT itu secara otomatis mapsnya berada di dalam alamat lokal ke alamat global yang ada di dalam. Nah, alamat-alamat global yang ada di dalam ini secara tipikal itu merupakan IP public, IP versi 4, dan dynamic NAT seperti static NAT itu memerlukan konfigurasi dari dalam dan luar interface yang berpartisipasi di dalam NAT dengan IP NAT inside dan IP NAT outside untuk perintah konfigurasinya. Nah, bagaimanapun di mana static NAT dibuat itu dia secara permanen termapping ke sebuah alamat single, alamat tunggal. Kemudian dynamic NAT itu menggunakan sebuah pool dari alamat-alamat. Nah, jadi di sini ada contoh mengenai topologi yang ditunjukkan. Jadi di topologi ini memiliki sebuah inside network
yang menggunakan alamat-alamat dari RFC 1918 Private Address Space. Kemudian di sini itu terhubung ke router R1 dengan dua LAN. Yang di sini yaitu 192.168.10.0 dan juga network 11.0. Kemudian di router 2, di ujung router, ini dikonfigurasi untuk Dynamite yang menggunakan sebuah pool dari alamat IP publik, yaitu 209.165.225.4 melalui alamat IP 209.165.200.240. Jadi alamat IP yang bersifat publik ini merupakan pool yang ada di inside Global Address Pool. Itu tersedia untuk beberapa device yang berada di dalam inside network di yang pertama datang dan dilayani. Jadi dengan Dynamic NAT, sebuah single inside address itu diterjemahkan ke sebuah single outside address. Dengan tipe dari terjemahan ini harusnya cukup untuk alamat-alamat yang ada di dalam pool itu terakomodasi semua di device yang ada di dalam yang memerlukan akses ke luar jaringan atau ke outside network. Jadi jika semua alamat-alamat yang ada di pool itu sudah digunakan, sebuah device itu harus menunggu lagi untuk alamat yang tersedia sebelum menggunakannya untuk bisa mengakses ke outside network. Selanjutnya di 6.5.2 yaitu mengkonfigurasi Dynamic NAT. Jadi di sini juga ada sebuah topologi di mana NAT ini dikonfigurasi dengan mengizinkan terjemahan untuk semua host milik network 192.168.0/16. Jadi ini termasuk LAN antara network 10 dan 11 ketika host mengenerasi lalu lintas yang memasuki interface serial 0/1/0 dan keluar di interface serial 0/1/1. Jadi untuk host yang berada di inside local addresses itu diterjemahkan ke sebuah pool address yang tersedia di dalam range alamat 209, 165, 200, 226 sampai ke network 209, 165, 200, 240. Selanjutnya di sini juga ada penjelasan mengenai deskripsi dan contoh dari setiap langkah mengkonfigurasi static NAT. Jadi untuk step yang pertama, di sini kita akan mendefinisikan dari pool addresses yang akan digunakan untuk menerjemahkan menggunakan perintah IP NAT pool. Kemudian addresses pool ini secara tipikal adalah sebuah grup dari alamat-alamat publik. Nah, addresses yang didefinisikan oleh alamat IP versi 4 itu dia dimulai dari alamat IP versi 4 dan juga diakhiri dengan alamat IP versi 4. Nah, untuk keyword, netmask, dan prefix length itu diindikasikan sebagai address alamat yang milik milik ke network dan juga ke host yang berada di range addresses tersebut. Nah, untuk skenario ini, di sini ada perintah yang mendefinisikan sebuah pool dari public IP version 4 addresses di bawah pool name dengan nama NAT pool 1 di sini. Kemudian untuk step yang kedua,
Di sini kita mengkonfigurasi sebuah standar SQL untuk mengidentifikasi atau mengizinkan alamat-alamat yang diterjemahkan. Jadi sebuah SQL itu secara itu terlalu permisif atau ibaratnya terlalu mengizinkan untuk bisa memimpin hasil yang tidak dibayangkan atau tidak diprediksi. Jadi di sini eh, ada sebuah statement yaitu denial all di setiap ACL. Jadi untuk skenario ini kita mendefinisikan alamat mana yang bisa diterjemahkan. Misalnya di sini access list one permit untuk alamat IP berikut. Nah, step ketiga di sini kita akan menghubungkan atau mengkaitkan ACL ke pool menggunakan sintaks perintah berikut yaitu ipnat inside source list. Kemudian di sini kita memasukkan access list number dan access list name-nya. Lalu perintah pool dan nama poolnya. Untuk contoh konfigurasinya di sini adalah ipnat inside source list one pool not pool one. Step keempat, di sini kita identifikasi mana interface yang akan berada di dalam dan terhubung ke NAT dan juga ini kan beberapa interface yang terkoneksi ke dalam jaringan atau ke inside network. Jadi untuk skenario-nya di sini kita akan mengidentifikasi bahwa interface serial 0/1/0 sebagai sebuah inside NAT interface. Perintahnya seperti ini. Dengan tambahan perintah ipnat inside. Dan step yang kelima, di sini kita akan mengidentifikasi interface mana yang menjadi interface outside yang terhubung ke NAT. Jadi untuk perintahnya sendiri, di sini interface-nya adalah serial 0/1/1. Kemudian kita menggunakan perintah ipnat outside untuk menandakan bahwa interface ini merupakan interface yang terhubung ke outside network. Selanjutnya di 6.5.3 yaitu menganalisis dynamic net inside to outside. Jadi dengan menggunakan konfigurasi sebelumnya di ilustrasi kedua ilustrasi sebelumnya kan dynamic net itu diterjemahkan melalui proses antara dua klien dan web server. Jadi untuk eh, ilustrasi di bawah ini merupakan traffic flow atau alur lalu lintas dari inside network ke outside network. Nah, ini bisa dilihat ilustrasinya bagaimana sebuah lalu lintas itu dari inside network ke outside network. Ini bisa dilihat ada penjelasan mengenai ilustrasinya. Yang pertama, host dengan IP 192.168.10.10 yang merupakan milik PC 1 dan juga network 11.10 yang merupakan milik PC 2 mengirimkan paket yang meminta sebuah koneksi ke server pada public IP versi 4 dengan alamat network 254 yaitu milik si server. Selanjutnya di sini router 2 menerima paket pertama dari host si PC1 karena paket ini sudah diterima di sebuah interface yang dikonfigurasikan sebagai sebuah uh, inside NAT, sebagai sebuah interface inside NAT dan R2 itu memeriksa konfigurasi NAT untuk menentukan apakah paket ini seharusnya diterjemahkan. Jadi untuk di sini ACL itu akan mengizinkan paket ini, jadi router 2 akan menerjemahkan paketnya. Kemudian router 2 juga akan memeriksa NAT table. Lalu karena tidak ada entry translation atau antri terjemahan lagi untuk alamat IP versi 4 dan R2 akan menentukan
source address dari PC 1 itu diterjemahkan dan router 2 memilih sebuah alamat global dari dynamic address pool dan membuat sebuah translation entry, yaitu 209.165.200.226. Nah, untuk original source IP versi 4-nya sendiri itu di network 10.10 adalah inside local address dan diterjemahkan addressnya diterjemahkan dan address yang diterjemahkan adalah sebuah global inside global address yaitu 209.165.200.226 di NAT table. Jadi untuk host yang kedua milik CPC 2 dengan network 11.10, router 2 akan melakukan prosedur yang sama dengan memilih alamat global yang tersedia dari dynamic address pool dan membuat sebuah translation entry untuk yang kedua di network 209.165.200.227. Nah, R2 akan menggantikan inside local source address dari PC 1 yaitu network 10.10 dengan alamat global insight yang sudah diterjemahkan dari network berikut dan kemudian mengirimkan paketnya. Prosesnya juga akan terjadi untuk paket dari PC 2 yang menggunakan alamat yang diterjemahkan dari network 200.227. Selanjutnya di sini juga kita akan menganalisis dynamic net dari outside ke inside. Jadi di bawah sini merupakan ilustrasi dari traffic flow antara klien dan server dari outside ke inside. Nah, di sini juga ada penjelasan. Jadi server itu menerima paket dari PC 1 menggunakan IP versi 4 destination addresses. Destinasi dari IP versi 4 yaitu yang ini alamat IP-nya. Jadi ketika server menerima paket kedua, dia akan merespon ke PC yang kedua menggunakan IP destination addresses yang network 200.200.227. Jadi di sini juga ada penjelasan bagian 5A dan 5B. Jadi untuk 5A sendiri ketika R2 menerima paket dengan destination IP version 4 address berikut, itu menunjukkan sebuah NAT table lookup. Menggunakan mapping dari table, router 2 menerjemahkan alamat kembali ke inside local address yaitu network berikut dan meneruskan paketnya ke PC 1. Begitupun untuk 5B, jadi ketika router 2 menerima paket dengan destination IP versi 4 dengan network berikut, itu menunjukkan bahwa sebuah NAT table lookup menggunakan mapping dari table router 2 menerjemahkan alamat kembali ke insert local address dari milik network 11.10 atau PC 2 dan meneruskan paketnya ke PC 2. PC 1 di network 10.10 dan PC 2 dengan network 11.10 menerima paket-paket tersebut dan melanjutkan percakapannya atau conversationnya. Nah, router itu menunjukkan step kedua dan step 5 untuk setiap paket. Jadi untuk step ke-6 ini tidak ditunjukkan pada ilustrasinya. Selanjutnya di sini kita memverifikasi dynamic NAT. Jadi untuk memverifikasi dynamic NAT, di sini kita bisa menggunakan perintah show IP NAT translation untuk menampilkan semua statik terjemahan yang sudah dikonfigurasi dan juga beberapa dynamic yang sudah diterjemahkan itu sudah dibuat oleh lalu lintas. Jadi perintahnya yaitu show IP NAT translation. Jadi di sini dia menampilkan bahwa ada
sebuah lalu lintas jaringan yang terjadi dari insight global ke insight lokal. Lalu di sini kita bisa menambahkan keyword verbose untuk menampilkan informasi tambahan tentang setiap translation, termasuk berapa lama entry itu dibuat dan digunakan. Secara default, translation entries itu timeoutnya setelah 24 jam, kecuali timersnya, kecuali waktunya sudah dikonfigurasi ulang dengan IPNAT translation timeout second, perintah berikut di mode global configuration. Nah, di sini untuk menyelesaikan atau membersihkan entries dynamic sebelum timeoutnya expire, kita bisa menggunakan perintah clear IPNAT translation di mode privilege exec sebagaimana perintah berikut ditunjukkan, yaitu clear IPNAT translation dengan tanda bintang, lalu kita tunjukkan kembali show IPNAT translation-nya untuk meng-clear semua entries dynamic-nya. Jadi, eh meng-clear dynamic entries itu berguna ketika menguji konfigurasi NAT. Jadi perintah clear IPNAT translation itu bisa digunakan dengan keyword dan beberapa variabel untuk mengontrol entries mana yang sudah dibersihkan sebagaimana ditunjukkan pada tabel. Jadi di sini kan ada beberapa perintah yang bisa digunakan pada perintah clear IPNAT translation dan juga di sini ada description-nya. Jadi untuk perintah yang pertama yaitu clear IPNAT translation bintang itu untuk meng-clear semua translation atau terjemahan alamat dynamic entries-nya urutannya dari NAT translation table. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan perintah clear IPNAT translation inside dengan memasukkan global IP, local IP, lalu perintah wajibnya outside dan juga local IP, global IP. Ini digunakan untuk membersihkan sebuah simple dynamic translation entry di sebuah inside translation atau kedua terjemahan antara outside dan inside. Nah, yang terakhir juga ada clear IPNAT translation protocol inside. Di sini kita masukkan protokolnya, lalu inside global IP, global port, local IP, local port, outside, lalu local IP, local port, global IP, global port. Untuk membersihkan sebuah extended dynamic translation entry. Lalu di sini juga ada perintah berguna lainnya seperti show IPNAT statistik untuk menampilkan informasi tentang berapa jumlah dari translation yang aktif, parameter configuration NAT, lalu angka dari alamat-alamat yang ada di pool dan berapa banyak addresses yang sudah dialokasikan. Nah, secara alternatif, di sini juga kita bisa menggunakan perintah show running config untuk melihat NAT STL interface dan juga pool yang sudah dikonfigurasi. Nah, di sini juga ada paket tracer mengenai configure dynamic NAT yang bisa dicoba. Nah, yang selanjutnya di sini saya masuk ke path atau path skenario di 6.6.1. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana mengkonfigurasi dan memverifikasi path. Jadi di sini ada dua cara untuk mengkonfigurasi path. Tergantung bagaimana kita mengalokasikan sebuah alamat IP versi 4 di ISP-nya. Jadi untuk bagian yang pertama, di sini ISP-nya kita dialokasikan ke sebuah single public IP versi 4, alamat IP versi 4 yang diperlukan untuk organisasi yang terhubung ke ISP dan lainnya. Dan lainnya itu dialokasikan lebih dari satu alamat publik ke organisasi. Jadi kedua metode ini didemonstrasikan menggunakan skenario yang bagaimana
yang bisa dilihat di bagian sini. Nah, di sini ada sebuah topologi yang menunjukkan bahwa kalau untuk mengkonfigurasi path itu tergantung dari bagaimana kita mengalokasikan alamat IP versi 4-nya di ISP-nya. Sini. Lalu selanjutnya di 6.6.2 yaitu mengkonfigurasi path untuk menggunakan sebuah single IP version 4. Jadi untuk mengkonfigurasi path menggunakan sebuah single alamat IP versi 4, itu kita bisa dengan mudah menambahkan keyword overload ke perintah IPNet inside source. Jadi untuk konfigurasinya itu mirip dengan konfigurasi static dan dynamic NAT, kecuali path tersebut menggunakan multiple host yang bisa menggunakan alamat IP yang sama untuk mengakses internet. Jadi di sini ada contoh dari semua host itu berasal dari network 192.168.0.0/16 yang kita cocokkan dengan ICL 1 yang mengirimkan trafik melalui router 2 ke internet itu akan diterjemahkan ke alamat IP versi 4 berikut. Ini untuk alamat IP versi 4 dari interface serial 0/1/1. Nah, trafik itu itu akan mengidentifikasi dengan port number di dalam NAT table karena keyword dari overload sudah dikonfigurasi. Nah, untuk perintah dari mengkonfigurasi path untuk menggunakan sebuah single IP version for address itu perintahnya seperti ini, menggunakan keyword overload. Secara ini familiar dengan perintah mengkonfigurasi static dan dynamic NAT. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu pada 662 yang dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nabila. Nah, di sini kita akan lanjut masuk ke 663, yaitu mengenai configure path to use and address pool. Yaitu di sini kita akan mengkonfigurasi path menggunakan address pool. Nah, jadi saat pada konfigurasi yaitu PAT yaitu port address translation, itu tidak lagi menggunakan satu alamat IP public, melainkan memanfaatkan sekumpulan yaitu pool alamat IP public yang telah diberikan oleh penyediaan layanan internet yaitu ISP. Nah, jadi metode ini diterapkan apabila suatu organisasi itu memperoleh lebih dari satu alamat IP public, sehingga seluruh alamat tersebut dapat digunakan secara bersama-sama untuk melayani proses translasi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa pada topologi ini yang digunakan yaitu jaringan internal itu terdiri dari dua host, yaitu TC1 dan juga dengan alamat 192.168.10.10 dan PC2 yaitu dengan IP-nya 192.168.11.10. Nah, jadi kedua host ini itu terhubung dengan router 1. Nah, jadi kemudian di seluruh lalu lintas menuju internet itu akan diteruskan ke router 2. Nah, itu dia berfungsi sebagai perangkat NAT. Jadi sisi luar outside router 2 itu terhubung dengan jaringan internet dengan rentang alamat IP public 209.165.200.244/27. Nah, jadi konfigurasi ini dia akan diawali dengan konfigurasi NAT pool, yaitu dia berisi rentang alamat IP public yaitu 209 ini hingga 209.226 hingga sampai 240. Jadi di sini menggunakan perintah IP NAT pool 2.
Nah, selanjutnya di sini membuat akses control list yaitu dengan mengizinkan seluruh jaringan dengan IP 192.168.0.0/16 ini nah jadi selanjutnya di sini juga ada penambahan inside source list full overload. Nah, jadi ini itu penambahan kata kunci overload menunjukkan bahwa mekanisme PAT diaktifkan sehingga satu alamat IP publik itu dapat digunakan oleh beberapa host hingga bersamaan dengan membedakan nomor port pada setiap komunikasi. Nah, selanjutnya di sini pada tahap selanjutnya di sini ada interface serial 0/1/0, yaitu di sini dia berperan sebagai inside dan outside. Nah, jadi pada interface serial ini dikonfigurasi sebagai IP NAT inside karena dia menghadap ke jaringan internal, sedangkan serial 0/1/1 itu dia menggunakan IP NAT outside, yaitu karena dia terhubung langsung ke jaringan internet seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke 664. Nah, jadi di 664 ini yaitu analis path PC to server. Jadi menganalisis path itu bagaimana komunikasi PC ke server. Nah, jadi di sini tahap yang dilakukan cara kerjanya yaitu dengan path itu ketika beberapa perangkat dalam jaringan lokal mengakses server di internet secara bersamaan. Nah, jadi di skenario ini pada router 1 dikonfigurasi menggunakan alimat publik yaitu 209.165.200.255. Lalu sehingga seluruh perangkat pada jaringan internal akan menggunakan alamat IP publik yang sama ketika berkomunikasi dengan jaringan luar. Nah, jadi perbedaan setiap koneksi itu dibedakan dengan nomor portnya yang digunakan. Nah, jadi proses dimulai ketika PC1 ini dengan IP 10.10 ini dia mengirim paket menuju server yaitu 165.200.1 menggunakan TCP source dengan port 144. Nah, jadi hampir pada waktu yang sama PC2 juga dengan alamat 11.10 ini dia mengirim paket menuju server 2. Nah, server 2 ini dengan kebetulan menggunakan source port 144 yang sama dengan PC1. Nah, jadi paket dari PC1 ini terlebih dahulu akan diterima oleh router 2. Nah, jadi router kemudian melakukan translasi dengan menggantikan alamat IP sumber dari 10.10 ini menjadi 200.165.200.255 sebagai inside global address. Nah, inside global address. Nah, jadi karena belum terdapat entry yang lain menggunakan port 144, yaitu router itu akan mempertahankan nomor port tersebut sehingga proses translasi selesai. Nah, paket akan diteruskan menuju server 1. Nah, selanjutnya untuk paket dari PC2 itu baru saja tiba di router 2. Nah, sama halnya seperti sebelumnya, alamat IP sumber itu akan diubah menjadi 209.165.200.255. Nah, namun di sini karena port 144 itu telah digunakan pada koneksi pada PC1 tadi. Nah, jadi router itu tidak dapat menggunakan nomor port yang sama untuk menghindari konflik. Nah, jadi patch secara otomatis dia akan mencari nomor port lain yang masih tersedia. Nah, jadi seperti contoh di sini dia menggunakan source port yaitu 1445 sehingga koneksi dari PC2 dapat dibedakan dari koneksi PC1 meskipun keduanya menggunakan alamat IP publik yang sama. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk hasil dari translasi tersebut kemudian akan dicatat oleh NAT table. Nah, seperti ini tabelnya.
Nah, jadi tabel ini dia akan menyimpan informasi mengenai hubungan antara insight lokal address dan insight global address. Nah, jadi serta alamat tujuan yang digunakan selama proses komunikasi berlangsung. Nah, jadi dengan adanya pencatatan ini, router itu akan dapat memastikan bahwa setiap router balasan dari server dikirim kembali ke perangkat asal yang sesuai, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke 665, yaitu analis server to VC. Ini VC to server. Nah, untuk yang ketiga ini di sini itu kita akan menganalisis bagaimana port address translation path menangani paket balasan dari yang dikirimkan dari server menuju perangkat jaringan lokal. Pada tahap ini, router 2 ini dia memanfaatkan informasi tersimpan pada NAT table untuk memastikan setiap paket dikirim itu kembali ke perangkat tujuan yang benar. Nah, sebelumnya kan PC1 maupun PC2 itu telah diterjemahkan menggunakan alamat IP publik yang sama, yaitu 200.165.200.225. Nah, jadi perbedaan itu terletak pada nomor portnya saja yang digunakan ya. Jadi koneksi dari PC1 itu menggunakan port 144, sedangkan PC2 port 445. Nah, jadi dengan itu meskipun keduanya perangkat berbagi satu alamat publik, setiap sesi komunikasi tetap memiliki identitas yang berbeda, sehingga tidak terjadi konflik. Nah, jadi di sini ketika server 1 yaitu dengan 200.1 ini dia akan mengirim paket balasan tujuan tersebut, dia menggunakan alamat IP 299.165.200.255 dengan destination port 144. Nah, lalu ke router 2 dia akan memeriksa NAT table dan menemukan bahwa kombinasi alamat IP publik dan port tersebut merupakan hasil dari translasi dari PC1 dengan alamat 10.10. Nah, jadi router kemudian mengubah alamat tujuan paket menjadi IP asli milik PC1 sebelum meneruskan ke jaringan internal. Nah, selanjutnya untuk proses yang server 2, balasan dari server 2, nah paket itu akan ditujukan ke alamat yang sama ya, 255. Lalu paket tersebut akan ditujukan pada 255 dengan destination port 144. Nah, selanjutnya di sini berdasarkan informasi pada NAT table, router itu akan mengetahui bahwa port tersebut itu merupakan milik PC2. Nah, dengan alamat 10.11. Selanjutnya, router akan mengembalikan alamat tersebut menjadi alamat IP lokal PC2 dan mengirimkan paket tersebut ke perangkat yang bersangkutan. Nah, jadi melalui mekanisme ini, router itu dapat membedakan koneksi. Setiap koneksi hanya berdasarkan kombinasi alamat IP publik dan nomor port yang tersimpan pada transaksi. Meskipun beberapa perangkat itu menggunakan alamat IP publik yang sama. Setiap paket balasan internet dapat diarahkan ke host yang tepat tanpa terjadinya kesalahan pengiriman, seperti itu. Selanjutnya kita masukkan 6.6 verify path, yaitu verifikasi path. Nah, jadi di sini setelah melakukan konfigurasi path selesai dilakukan, nah langkah berikutnya itu kita akan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa proses translasi telah berjalan dengan benar. Nah, jadi verifikasi yang dilakukan itu menggunakan beberapa perintah, yaitu show IP NAT translation dan show IP statistik. Nah, jadi kedua perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai hasil translasi alamat IP serta penggunaan
NAT pada router. Nah, di sini pada perintah show IP NAT translation itu digunakan untuk melihat tabel translasi yang sedang aktif. Nah, jadi di sini pada hasil di sini terlihat bahwa pada PC 1 dengan alamat 10.10 dan PC 2 dengan alamat 11.10 itu sama-sama diterjemahkan menjadi alamat IP public, yaitu 209.165.200.225. Nah, jadi meskipun menggunakan alamat IP public yang sama, kedua koneksi itu tetap dapat dibedakan dengan nomor source portnya, yaitu 144 itu PC 1 dan 1445 itu PC 2. Nah, jadi informasi tersebutlah menunjukkan bahwa PET itu berhasil untuk memanfaatkan komunikasi alamat IP public dan nomor port untuk menangani beberapa koneksi secara bersamaan. Nah, selanjutnya di sini ada show IP NAT statistik. Nah, ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik penggunaan NAT pada router. Nah, jadi hasil keluaran ini dia menunjukkan bahwa jumlah transaksi yang sedang aktif, lalu jumlah transaksi yang pernah terjadi, lalu interface yang dikonfigurasi sebagai inside dan outside, serta jumlah paket yang berhasil diterjemahkan. Selain itu juga informasi mengenai NAT pool ini juga ditampilkan, termasuk rentang alamat IP yang tersedia. Jadi jumlah yang telah dialokasikan dan persentase penggunaan pool tersebut, seperti itu. Oke, ini udah beda. Ini adalah lab ya. Kita masuk ke 6.7.1. Nah, untuk 6.1.7 ini dia adalah. Nah, jadi seiring dengan perkembangan penggunaan internet protokol versi 6 ini, kebutuhan terhadap mekanisme network address translation ini dia mengalami perubahan dibandingkan dengan IP versi 4. Nah, jadi untuk IP versi 4, NAT itu digunakan untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat IP public dengan menerjemahkan alamat IP private menjadi alamat IP public. Sementara IP versi 6 itu dirancang dengan menggunakan ruang alamat sepanjang 128 bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar. Nah, jadi oleh karena itu penerapan NAT pada IP versi 6 bukan lagi bertujuan untuk menghemat penggunaan alamat IP seperti IP versi 4 ya. Nah, jadi untuk meskipun memiliki ruang alamat yang sangat luas, IP versi 6 ini dia tetap menyediakan jenis alamat khusus yang disebut unique local address, yaitu ULI. Nah, jadi alamat ini dia akan memiliki fungsi yang serupa dengan alamat private pada IP versi 4, yaitu digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan lokal. Namun tujuan ULI ini bukan untuk menghemat alamat IP ataupun memberikan keamanan tambahan, melainkan untuk mendukung komunikasi internal dalam suatu jaringan tanpa harus menggunakan alamat global. Seperti itu. Nah, jadi dalam implementasinya masih banyak jaringan yang menggunakan kombinasi antara IP versi 4 dan IP versi 6. Yaitu kondisi tersebut menuntut adanya mekanisme yang memungkinkan bahwa kedua protokol dapat saling berkomunikasi. Nah, jadi setelah itu akan dikembangkan oleh teknologi translasi yang memungkinkan perangkat IP versi 6 dapat mengakses layanan yang masih menggunakan IP versi 4. Salah satunya yaitu teknologi yang digunakan memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu NAT 64. Nah, di sini masuk ke 672 yaitu mengenai NAT 64. Nah, jadi NAT 64 ini merupakan mekanisme translasi yang memungkinkan perangkat jaringan IP versi 6 only berkomunikasi dengan perangkat layanan yang masih menggunakan IP versi 4. Nah, jadi berbeda dengan NAT pada IP versi 4, dia berfungsi untuk menerjemahkan alamat private ke alamat public.
Nah, jadi NAT64 ini dia berperan sebagai penerjemah paket data antara dua protokol yang berbeda, yaitu IP versi 6 dan 4. Nah, di sini pada ilustrasi kita bisa lihat bahwa pada gambar pada jaringan IP versi 6 Yonli nih network terhubung ke router 64. Nah, jadi ketika perangkat IP versi 6 ini mengakses berada pada jaringan IP versi 4, itu dia akan menerjemahkan paket IP versi 6 menjadi paket IP versi 4 sebelum dia meneruskan ke internet IP versi 4. Nah, jadi sebaliknya ketika server IP versi 4 itu memberikan respon, router NAT64 akan mengembalikan menerjemahkan paket IP versi 4 itu menjadi paket versi 6 sehingga dapat diterima oleh perangkat pada jaringan IP versi 6. Nah, jadi selain mendukung transisi NAT64, terdapat beberapa metode yang digunakan dalam migrasi IP versi 4 dan 6, yaitu dual stack dan tunneling. Nah, jadi metode dual stack ini itu memungkinkan perangkat itu menjalankan protokol IP versi 4 dan 6 itu secara bersamaan sehingga dapat berkomunikasi menggunakan kedua jenis alamat. Sementara tunneling itu dia bekerja dengan membungkus IP versi 6 ke dalam paket IP versi 4 sehingga paket tersebut dapat melewati jaringan yang masih menggunakan IP versi 4 seperti itu. Oke, kita masuk ke sebab yang terakhir yaitu 68 pada 63. Nah, jadi di sini untuk kesimpulan, what did I learn in this module? Nah, jadi kesimpulan pada modul ini yaitu, nah, jadi pada modul ini kita telah mempelajari bahwa konsep Network Address Translation yaitu NAT sebagai teknologi yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP private menjadi IP public sehingga perangkat dalam jaringan lokal dapat berkomunikasi dengan internet. Nah, jadi selain itu kita juga bisa memahami karakteristik NAT, dipelajari pula 3 jenis NAT yaitu static NAT, lalu dynamic NAT, dan port address translation serta perbedaan, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Nah, selain itu juga pada modul ini kita membahas NAT64 sebagai mekanisme translasi antara jaringan IP versi 6 dan IP versi 4 untuk mendukung proses migrasi menuju IP versi 6. Nah, jadi untuk melalui praktikum ini diperoleh secara pemahaman mengenai konfigurasi, proses translasi alamat, serta cara melakukan verifikasi NAT menggunakan perintah-perintah pada Cisco IOS sehingga implementasi NAT dalam jaringan dapat dipahami secara menyeluruh. Nah, jadi mungkin sekian dari penyampaian dari saya mengenai modul-modul yang saya jelaskan tadi. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan, saya akan kembalikan ke moderator.